Pemerintah Indonesia kembali menjadi sorotan karena persoalan utang. Per Juni 2026, posisi utang pemerintah telah mencapai sekitar 10,93 triliun briling. Angka ini tentu bukan angka kecil. Ketika mendengar angka sebesar itu, pertanyaan pertama yang muncul di kepala masyarakat tentu sederhana. Kenapa pemerintah harus terus berutang? Bukankah negara memiliki pajak? Bukankah Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa? Bukankah setiap tahun pemerintah mendapatkan penerimaan dari berbagai sumber? Lalu kenapa kebutuhan negara masih harus ditutup dengan utang? Sebelum kita memberikan penilaian, kita harus memahami dulu bagaimana sebenarnya keuangan negara bekerja. Pemerintah memiliki pendapatan, ada penerimaan pajak, bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak, dividen dari perusahaan negara, serta berbagai penerimaan lainnya. Tetapi di sisi lain, pemerintah juga mempunyai kebutuhan belanja yang sangat besar. Negara harus membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, pertahanan, birokrasi, pembangunan daerah, subsidi, dan berbagai program pemerintah lainnya. Ketika jumlah belanja lebih besar daripada pendapatan, muncullah defisit anggaran, dan defisit tersebut membutuhkan pembiayaan. Salah satu instrumen pembiayaan yang digunakan pemerintah adalah utang. Jadi sebenarnya kita tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa setiap utang pemerintah adalah sesuatu yang buruk. Negara seperti halnya perusahaan atau rumah tangga bisa menggunakan utang sebagai alat pembiayaan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana utang itu digunakan dan apakah penggunaannya menghasilkan manfaat ekonomi yang cukup besar untuk membayar kewajiban tersebut. Coba kita gunakan contoh yang sederhana. Bayangkan seseorang ingin membuka usaha. Dia tidak mempunyai cukup modal, kemudian meminjam uang 100 juta rupiah. Uang tersebut digunakan untuk membeli peralatan, membeli bahan baku, menyewa tempat, kemudian menjalankan bisnis. Kalau bisnis tersebut berkembang dan menghasilkan keuntungan, utang tadi bisa dibayar dari hasil usaha. Dalam kondisi seperti itu, utang bisa menjadi alat untuk memperbesar kemampuan menghasilkan uang. Sekarang bayangkan, kalau orang tersebut meminjam 100 juta rupiah, tetapi uangnya sebagian besar habis untuk kebutuhan konsumtif. Kemudian ketika jatuh tempo, dia belum memiliki cukup uang untuk membayar. Akhirnya dia meminjam lagi untuk membayar kewajiban sebelumnya. Utang baru digunakan untuk memenuhi kewajiban lama. Kalau kondisi seperti itu berlangsung terus, tentu kita mulai bertanya, sebenarnya kemampuan menghasilkan uangnya bertambah atau tidak? Logika sederhana inilah yang membuat masyarakat sering mempertanyakan persoalan utang pemerintah. Sekali lagi, pemerintah memang memiliki mekanisme pengelolaan utang dan pembiayaan yang jauh lebih kompleks daripada seseorang yang menjalankan usaha kecil. Pemerintah juga memiliki aset, pendapatan, kapasitas ekonomi, serta kemampuan menarik penerimaan melalui pajak. Jadi tidak tepat jika persoalan utang negara disamakan begitu saja dengan seseorang yang terlilit utang pribadi. Tetapi analogi tadi tetap berguna untuk memahami satu hal penting. Utang seharusnya memiliki tujuan. Kalau utang digunakan untuk membangun infrastruktur yang meningkatkan produktivitas, memperkuat industri, memperbaiki konektivitas, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendidikan, atau membangun sektor yang menghasilkan nilai ekonomi baru, maka ada alasan ekonomi di balik utang tersebut. Karena dari pertumbuhan ekonomi itulah diharapkan kemampuan negara untuk membayar kewajiban juga semakin kuat. Masalahnya muncul ketika masyarakat melihat bahwa kebutuhan pembiayaan terus ada dari tahun ke tahun. Pemerintah harus membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo. Pemerintah harus membayar bunga dan pokok utang. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus membiayai program-program baru dan kebutuhan negara yang terus berkembang. Maka muncul pertanyaan yang sangat penting. Apakah negara sedang menggunakan utang untuk menciptakan sumber pendapatan baru atau semakin banyak uang negara yang harus digunakan untuk memenuhi kewajiban yang sudah ada? Pertanyaan ini penting karena utang bukan uang gratis. Setiap utang memiliki konsekuensi. Ada bunga yang harus dibayar, ada pokok yang harus dikembalikan, ada kewajiban yang pada akhirnya harus masuk ke dalam perencanaan APBN. Dan ketika kita berbicara mengenai APBN, sebenarnya kita sedang berbicara tentang uang rakyat. Karena dari mana pemerintah mendapatkan sebagian besar pendapatannya? Salah satunya tentu dari pajak. Masyarakat membayar pajak ketika membeli barang dan jasa. Perusahaan membayar pajak dari aktivitas bisnisnya. Pekerja membayar pajak dari penghasilannya. Berbagai kegiatan ekonomi menghasilkan penerimaan bagi negara.
Artinya, ketika negara memiliki kewajiban utang, kemampuan negara membayar kewajiban tersebut pada akhirnya sangat berkaitan dengan kemampuan negara menghasilkan pendapatan. Dan disinilah persoalannya menjadi semakin menarik. Kalau pendapatan negara semakin besar, seharusnya kemampuan membiayai kebutuhan negara juga semakin besar. Tetapi kalau kebutuhan belanja juga semakin besar, maka tekanan terhadap APBN tetap muncul. Jadi persoalannya bukan sekadar pemerintah punya utang atau tidak punya utang. Persoalannya adalah apakah pertumbuhan pendapatan negara mampu mengejar pertumbuhan kebutuhan negara. Kalau tidak, maka pemerintah harus mencari pembiayaan. Dan ketika pembiayaan tersebut kembali menggunakan utang, siklusnya terus berlanjut. Pemerintah memiliki pendapatan, pemerintah memiliki belanja. Belanja lebih besar daripada pendapatan, muncul defisit. Defisit membutuhkan pembiayaan. Salah satu sumber pembiayaan adalah utang. Kemudian pada masa berikutnya, pemerintah harus kembali mengelola kewajiban dari utang tersebut. Karena itu, masyarakat sebenarnya tidak cukup hanya bertanya berapa besar utang pemerintah. Masyarakat juga harus bertanya, untuk apa utang itu digunakan? Berapa besar manfaat ekonominya? Apakah menghasilkan penerimaan baru? Apakah meningkatkan produktivitas? Apakah menciptakan lapangan pekerjaan? Dan apakah hasilnya sebanding dengan biaya yang harus ditanggung? Sebab kalau utang digunakan sebagai modal untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar, maka logikanya bisa dipahami. Tetapi kalau kemampuan menghasilkan pendapatan tidak tumbuh sementara kewajiban terus bertambah, maka ruang fiskal negara bisa semakin sempit. Dan ketika ruang fiskal semakin sempit, pemerintah memiliki pilihan yang tidak mudah. Mengurangi belanja, meningkatkan pendapatan, mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, atau mencari pembiayaan tambahan. Salah satu yang paling sering menjadi perhatian masyarakat tentu adalah pajak. Karena ketika negara membutuhkan penerimaan lebih besar, masyarakat sering mendengar tentang optimalisasi penerimaan pajak. Tetapi disinilah muncul pertanyaan berikutnya. Kalau pajak sudah menjadi sumber utama penerimaan negara, kalau masyarakat sudah terus memberikan kontribusinya kepada negara, lalu kenapa kebutuhan pembiayaan masih begitu besar? Apakah masalahnya memang karena penerimaan negara masih kurang? Atau ada persoalan lain yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana uang yang sudah dikumpulkan dari masyarakat tersebut dibelanjakan. Karena negara bukan hanya harus pintar mencari uang, negara juga harus pintar menggunakan uang. Dan ketika kita masuk ke persoalan penggunaan uang negara, kita akan berhadapan dengan pertanyaan yang jauh lebih sensitif. Apakah seluruh anggaran benar-benar digunakan secara produktif? Apakah ada pemborosan? Apakah birokrasi terlalu besar? Apakah program pemerintah saling tumpang tindih? Dan yang paling penting, bagaimana negara memastikan uang rakyat tidak bocor akibat korupsi. Disinilah persoalan utang mulai bertemu dengan persoalan pajak, belanja negara, efisiensi, dan tata kelola. Karena kalau negara berutang untuk membiayai pembangunan, itu satu persoalan. Tetapi kalau uang negara yang seharusnya menjadi modal pembangunan tidak digunakan secara maksimal, maka persoalannya menjadi jauh lebih besar. Sebab utang tetap harus dibayar, pajak tetap harus dikumpulkan, tetapi manfaat ekonomi yang seharusnya dihasilkan bisa menjadi jauh lebih kecil. Dan kalau itu terjadi, masyarakat tentu berhak bertanya lebih jauh. Bukan hanya dari mana pemerintah mendapatkan uang, tetapi kemana sebenarnya uang tersebut pergi. Pertanyaan inilah yang membawa kita ke persoalan berikutnya. Karena kalau kita melihat struktur pendapatan negara, ada satu hal yang sangat jelas. Indonesia sangat bergantung pada penerimaan perpajakan. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, kalau pajak sudah menjadi sumber utama pendapatan negara, mengapa pemerintah masih membutuhkan utang dalam jumlah yang sangat besar? Dan apakah masalah APBN sebenarnya hanya karena negara kekurangan pendapatan? Atau justru ada persoalan pada cara negara membelanjakan uang yang sudah berhasil dikumpulkan? Disinilah kita masuk ke bagian kedua. Karena persoalan utang tidak bisa dipisahkan dari persoalan pajak dan bagaimana uang rakyat digunakan.